Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Afgan Firmansyah. Pada video kali ini saya akan membahas materi berkaitan Mikrotik Administration. Beberapa materi yang saya akan bahas itu pertama konsep dari address list yang saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Terus ada kedua itu ada address list untuk firewall filter yang saya nanti akan praktekkan. Oke, langsung ke slide selanjutnya. Apa itu address list? Address list di Mikrotik itu ada fitur di dalam Mikrotik itu namanya firewall yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa alamat IP, subnet atau domain ke dalam satu nama atau grup atau label. Fitur ini memudahkan manajemen jaringan dengan menyederhanakan rule firewall, NAT atau Mangle, sehingga tidak perlu membuat aturan satu persatu untuk setiap IP. Jadi fitur address list itu ada di firewall. Di dalam firewall itu mengelompokkan beberapa IP. Bisa teman-teman lihat itu di sebelah kiri itu contoh dari beberapa IP yang dikelompokkan di Cloudflare strip IPS. Itu nama grupnya yang di dalamnya terdapat beberapa IP dibuatkan di satu kelompokan. Itu address list. Oke, kita langsung coba ke topologi yang saya gunakan ini menggunakan topologi yang di dalam Pinet Lab. Jadi topologi yang saya buat itu pertama ada ISP, terus router, terus laptop, dan beberapa perangkat seperti komputer dan komputer 2. Jadi bisa disebut kita seandainya ini ruangan 1, ruangan 2, dan ruangan 3. Jadi yang saya buat topologi ini adalah perumpamaannya. Misalkan ini ruangan 1 dengan IP 1.1.1.0/24. Terus ruangan 2 dengan IP 222.0/24. Terus ruangan 3 3.3.3.0/24. Itu IP dari masing-masing ruangan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Kita coba lihat dulu show IP. Nah, IP yang didapatkan dari ruangan 1 itu adalah 111.254/24 dengan gateway 1.1.1.1. Terus ruangan 2 itu dengan IP 2.2.254/24 dengan gateway 2.2.2.1. Terus kita ke ruangan 3, 3 dengan IP 3.3.3.254/24. Terus dengan gateway-nya 3.3.3.1. Nah, saya menggunakan DHCP server. Makanya di sini terdapat IP dari DHCP servernya. Di sini juga ada. Jadi itu IP yang saya sebutkan tadi itu IP yang saya masukkan ke masing-masing ruangan. Itu perumpamaannya ya. Terus kita langsung coba pastikan dari router ini bisa ke connect atau bisa dihubungkan ke Winbox. Otomatis di sini kita bisa masuk ke router yang di topologi tadi. Lalu yang kita lakukan itu pertama kita ke IP, kita coba ke firewall. Nah, bisa teman-teman lihat di sini firewall. Nah, di sini ada fitur address list. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sudah buat dari beberapa IP yang di topologi tadi. Pertama itu ada 1.1.1.0/24. Terus 2.2.2.2. Terus di sini ada IP range. Terus di sini ada network dari 3.3.3.0/24. Jadi saya coba jelaskan, saya tambah. Di sini pertama membuat nama dari grupnya. Terus kedua IP yang kita mau masukkan, IP apa yang akan kita masukkan ke dalam grup. Saya buat lagi misalkan
1.1.2 atau 4 lah. Terus namanya di sini kita klien sekolah, kita aplikasikan, kita oke. Terus di sini otomatis kebuat. Nah, di sini ada 3 perbedaan ya. Bisa dilihat teman-teman. Di sini pertama ada memasukkan IP network atau IP network itu otomatis IP yang 1.1.1.0/24 itu ke masuk ke grup klien sekolah. Jadi range-nya dari tentunya 1 sebagai gateway, terus 2 sampai 254 itu otomatis masuk ke grup atau kelompok dari klien sekolah. Terus di sini ada yang individu. Individu itu cuma satu IP. Yang ingin kita IP apa yang ingin kita masukkan ke klien sekolah atau grup kelompok. Terus itu selanjutnya ada range. Jadi kita memasukkan, misalkan kita hanya memasukkan dari IP 1.1.1.25 sampai 1.1.1.30. Jadi dari 25 sampai 30 itu kita range yang kita ingin masukkan ke dalam suatu kelompok atau grup dalam IP. Kita bisa teman-teman lihat ya, ini yang saya buat tadi itu dari 3 perbedaan ini, semoga bisa dipahami. Jadi itu perbedaannya. Misalkan dari ini nih yang saya tadi buat tadi itu masuknya ke individu. Terus yang saya buat ini 3.3.3.0/24 itu ke network. Jadi satu network yang ada 3 ini otomatis masuk ke grup klien sekolah. Jadi misalkan saya bikin ini lagi, itu bisa dibilang percuma karena saya sudah memasukkan satu network yang berhubungan dengan 1.1.0/24 itu ya. Oke, kita langsung coba misalkan satu contoh kasus ya. Kita kembali ke topologinya. Misalkan dari beberapa ruangan ini saya akan membuat kasus itu hanya ruangan 3 yang bisa mengakses router. Jadi dari beberapa 3 ruangan ini, yang ruangan 3 yang hanya bisa mengakses ke router. Oke, kita langsung saja coba ya. Kita langsung ke inbox lagi dan kita ke filter rules. Oke, kita klik plus. Sebelumnya saya lihat dulu. Oke, berarti di sini dari beberapa IP ada IP yang belum dimasukin ke grup. Berarti kita bikin kasusnya itu, sabar, jadi hanya ruangan 2 yang bisa mengakses ke router, dari ruangan lain itu tidak bisa. Kita coba, berarti kita tambah lagi untuk address listnya, itu kita namakan beda, itu misalkan klien sekolah, atau kita biar tidak pusing kita sekolah 2. Terus address listnya kita masukkan IP nya itu 2.2.0/24. kita apply, otomatis dari grup sekolah ini IP yang saya masukkan tadi kita coba ke setelah membuat ini kita coba ke filter rules, terus kita klik plus, terus kita change nya itu kita input karena tujuan atau destination itu ke router, jadi kita pilih input, terus kita ke advance, kita search list, address listnya itu sekolah. Nah, jadi di sini input terus sekolah 2 itu dengan IP yang saya tadi masukkan, kita actionnya escape, terus kita apply, kita oke. Terus kita buat lagi untuk yang lainnya, kita drop itu kita input sama, terus kita set address listnya itu
menyeluruh, jadi semua IP atau address list yang selain yang tadi saya masukin atau yang selain klien selain sekolah 2 itu ke drop. Jadi kita actionnya kita drop, itu artinya berarti kalau selain dari sekolah 2 itu otomatis ke drop. Jadi sebelumnya saya jelaskan di sini dua cara untuk kita memasukkan IP. Di sini kita menggunakan address list, kedua kita menggunakan manual. Jadi IP apa yang akan kita masukkan atau kita firewall dari firewall rule, kita masukkan ke firewall rule. Itu pertama kita memasukkan IP dengan manual satu persatu, atau kita menggunakan grup yang kita tadi buat dengan address list. Jadi oke, di sini kita kembali lagi ke materinya ya. Jadi paham ya, jadi perbedaannya cuma caranya. Yang pertama itu menggunakan address list, yang kedua dengan addressnya aja. Jadi langsung memasukkan IP apa yang kita masukkan ke firewall rules yang akan kita blok maupun kita izinkan aksesnya. Oke, di sini berarti input artinya kita ke router, terus address listnya berarti selain sekolah 2 kita actionnya drop, kita apply. Artinya selain dari sekolah 2 itu kita drop atau kita tidak izinkan akses. Oh ya, saya kelupaan satu hal, itu dari sini ya, di sini kita protokolnya kita kasih ICMP karena kita menggunakan ping ya untuk ke komunikasi ke routernya. Jadi kita ICMP, kita apply, terus oke. Terus kita oke, ini ketuker ya, sama sih, jadi bener. Oke, terus di sini kita kasih sama ICMP, kita apply, kita oke. Nah oke, kita langsung coba ke topologinya. Kita buka, oke, kita ke terminal. Setelah kita tadi cek IP, kita coba ping IP dari atau gateway ya, itu IP yang ada di router, jalur dari router. Misalkan kita coba di ruangan 1 karena yang ruangan 2 yang hanya bisa mengakses. Kita coba ping 1.1.1.1.1. Oke, bisa teman-teman lihat di sini timeout. Kita coba ping 2.2.1. Nah, bisa teman-teman lihat di sini berhasil ya. Kita komunikasi ke router. Kita coba ke ruangan 3. Ping 3.3.1. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kita berhasil hanya mengizinkan satu akses, yaitu dari ruangan 2 ke router yang bisa mengakses. Terus yang tidak mengakses atau di drop atau diblokir itu ruangan 1 ke router, terus ruangan 3 ke router. Jadi itu satu contoh kasus untuk filter atau firewall filter ya, menggunakan address list. Jadi kalau kita di filter rules ini kita masukkan IP-nya secara manual, itu tanpa address list itu pastinya bakal lama atau ribet, sisi lain lama karena satu persatu kita masukkan. Kecuali kalau kita menggunakan address list, otomatis kita ingin memasukkan IP dengan range maupun individu maupun satu network, itu kita masukkan ke address list, terus baru kita masukkan ke filter rules yang mau kita, misalkan kita mau drop, mau input, itu kita nggak masukkan satu-satu tapi langsung ke
address list, terus kita pilih yang kita mau izinkan maupun yang mau kita blokir atau drop ya. Oke, itu saja berkaitan materi address list yang ada di firewall filter yang terdapat di MikroTik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan berkaitan materi yang saya tadi, itu MikroTik administration. Itu saja, sekian, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video MikroTik administration selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.